Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Laila Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan coding tentang pemanfaatan algoritma genetika untuk optimasi 0 atau 1 multidimensional knapsack problem dalam pendistribusian produk. Salah satu penyebab kerusakan alat muatan adalah karena alat muat sering mengalami kelebihan beban muatan atau overtonase. Setiap alat yang memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak semua produk dapat dimuat, sehingga distributor dapat melakukan kombinasi produk apa saja yang seharusnya dimuat agar dapat memaksimalkan volume muatan tanpa melebihi kapasitas alat muat. Pemanfaatan algoritma genetika dalam multidimensional knapsack problem adalah untuk melakukan optimasi daya muat pada proses distribusi. Nah, di sini kita menggunakan parameter algoritma genetika. Yang pertama, ukuran populasinya sebesar 200, generasi sebanyak 100, crossover sebesar 0,9 dan nilai mutasi sebesar 0,1. Dengan parameter multidimensional knapsack problem yaitu jumlah barangnya ada 50, kapasitas beratnya 200 dan kapasitas volumenya 300. Nah, di sini diawali dengan import NumPy ASNP dan import random. Import NumPy ASNP untuk mengimpor library NumPy untuk operasi yang melibatkan array. Untuk melibatkan array seperti ini menggunakan array dan juga matematika yang lebih efisien. Sedangkan import random itu adalah untuk mengimport modul random yang digunakan untuk operasi terkait pengacakan seperti inisialisasi populasi awal. Nah, di sini data barang acak yang berisi NP random seed 42. Maksudnya di sini adalah random seed untuk menetapkan seed untuk generator angka acak NumPy. Seed memastikan bahwa setiap kali menjalankan program, angka acak yang dihasilkan selalu sama. Dan untuk angka 45 dipilih secara arbiter, mengaruhi kualitas keacakan, tetapi hanya membuat urutan angka acak menjadi terprediksi. Kita mulai dari nilai barang. Nilai barang NP random randit 10, 100, size, jumlah barang. Nah, di sini array yang berisi nilai atau value dari setiap barang. Ini array yang berisi nilai atau value di setiap barang. Random.randit.np.random.randit 10, 100, size, jumlah barang menghasilkan bilangan bulat acak antara 10 dan 99 sebanyak 50 kasus. Kemudian berat barang sama seperti nilai barang yang di atas, volume barang juga begitu. Namun ini yang membedakan adalah angkanya. Yang ini dimulai dari 1 sampai 19 dan di volume barang dimulai dari 1 sampai 29 untuk nilai acaknya. Inisialisasi populasi. Kita play dulu. Nah, inisialisasi populasi di sini ini jumlah individu dalam populasi ada 200 seperti yang di atas tadi. Dan jumlah barang berisinya 50. Membuat array berukuran 200 dan 50 yang berisi angka acak 0 dan 1. Harus memiliki 0 dan 1 atau bilangan biner. Setiap baris dari populasi awal adalah individu yang memiliki solusi potensial.
0 dan 1 menunjukkan bahwa barang ini dimasukkan atau tidak ke dalam muatan. Jadi kalau 0 dia tidak dimasukkan ke dalam muatan, 1 berarti dimasukkan ke dalam muatan. Menghitung nilai fitness. Nah, di sini menghitung nilai fitness, hitung fitness menerima satu parameter yaitu individu. Individu di sini adalah daftar list yang mewakili suatu potensial keputusan apakah barang tertentu dipilih atau tidak yang memiliki 3 variabel yaitu total nilai, total berat, dan juga total volume yang dipilih. Nah, menghitung total nilai berat volume berdasarkan individu ini terdapat jumlah barang yang berarti jumlah total barang yang tersedia. Jika individu I bernilai I, artinya barang ke I dipilih oleh individu tersebut. Jika barang dipilih, maka total nilai akan bertambah dengan nilai barang. Total berat akan bertambah dengan berat barang, dan total volume akan bertambah dengan volume barang. Selanjutnya adalah menghitung penalti. Nah, di sini penalti dilakukan untuk memeriksa apakah individu tersebut melebihi kapasitas berat atau kapasitas volume. Dan di sini ada kapasitas berat, batas maksimum berat yang dapat ditampung dengan batas maksimum volume yang dapat ditampung. Jika total berat atau total volume melebihi batas, maka penalti dihitung berdasarkan seberapa banyak kapasitas yang dilampaui. Penalti berat dihitung sebagai proporsi kelebihan berat terhadap kapasitas, dan penalti volume dihitung sebagai proporsi kelebihan volume terhadap kapasitas, dan penalti adalah jumlah dari kedua penalti tersebut. Nilai fitness dikembalikan dikurangi penalti. Rumusnya total nilai dikali 1 min penalti. Semakin besar kelebihan kapasitas, semakin besar pula penalti yang mengurangi fitness individu tersebut. Jika tidak melebihi kapasitas, maka return total nilai dijalankan tanpa adanya penalti. Ini output dari individu dan fitness. Menghitung fitness, terdapat penalti yang berada pada individu 195 dan juga 196, yang dimana hasil fitnessnya adalah negatif. Hampir semua pasti terkena penalti, sehingga individu yang dihasilkan tidak optimal karena terlalu banyak barang atau barang yang terlalu berat dan terlalu besar sehingga melampaui kapasitas yang signifikan. Kemudian menghitung fitness populasi awal. Di populasi awal adalah kumpulan individu yang dihasilkan secara acak berdasarkan inisialisasi tertentu yang dilakukan pada baris yang di atas. Hasil fitness untuk setiap individu dicetak ke layar dengan menggunakan print, atau ini hasilnya adalah outputnya, output fitness dari populasi awal. Mencari fitness terbaik dari populasi awal. Di sini yang dicari adalah fitness terbaik, indeks terbaik, dan individu terbaik dari semua individu yang di atas, yaitu sebanyak 200 individu. Lalu menampilkan fitness terbaik dan fitness terbaik, indeks terbaik, dan individu terbaik dengan melakukan print yang menghasilkan fitness terbaik pada populasi awal, yaitu 1326,875 dengan indeks terbaik adalah 153 di individu 153, dengan individu terbaik menggunakan kode biner yaitu 1, 0, dan lain sebagainya.
Seleksi turnamen di sini adalah fungsi yang menerima 3 parameter, yaitu populasi, fitness populasi, dan K. Populasi adalah daftar yang berisi semua individu di dalam populasi, sedangkan fitness populasi adalah daftar yang berisi nilai fitness dari setiap individu dalam populasi yang sesuai itu berada pada baris atas sebelumnya. Dan di sini ada, kalau turnamen itu ada K. K itu adalah jumlah individu yang dipilih secara acak untuk mengikuti turnamen. Di sini adalah kandidat sama dengan random choice, rank, land, populasi, K sama dengan K. K secara acak diwakili oleh indeksnya yaitu rank, land dalam kurung populasi. Random.choice memungkinkan pemilihan dengan pengulangan, artinya kandidat yang sama bisa terpilih lebih dari satu kali. Lalu selanjutnya ada terbaik sama dengan max dalam kurung kandidat, K sama dengan lambda, indeks, fitness populasi IDX. Nah, di sini mencari individu dengan fitness tertinggi di antara kandidat yang terpilih, dan K lambda itu untuk menentukan bahwa kita membandingkan kandidat berdasarkan nilai fitness mereka. Kemudian melakukan return populasi terbaik, mengembalikan individu terbaik dari turnamen sebagai hasil seleksi. Setelah itu individu yang terpilih akan kita print untuk menghasilkan output, dan hasil dari outputnya adalah tetap menjadi bilangan biner 0 dan 1, sama seperti yang pada bagian fitness yang atas. Selanjutnya adalah fungsi dari crossover. Crossover di sini memiliki 2 induk, yaitu parent, 2 parent, dan akan menghasilkan 2 anak atau offspring. Proses crossover bertujuan untuk menggabungkan karakteristik kedua induk agar dapat menghasilkan individu yang lebih baik. Random.random dalam kurung dari crossover. Nah, di sini memutuskan apakah crossover akan terjadi berdasarkan probabilitas crossover. Nah, crossover di sini adalah 0,9, berarti ada peluang 90% terjadinya crossover. Titik sama dengan random.randit dalam kurung 1, jumlah barang dikurang 1. Memiliki titik secara acak untuk melakukan crossover atau titik potong. Titik potong dipilih antara 1 hingga jumlah barang min 1, sehingga potongan tidak terjadi di awal atau di akhir. Nah, di sini membuat anak sama yang seperti di atas, ada 2 yang disebut offspring, jadi anak 1 dan anak 2. Jika crossover tidak terjadi, induk akan kembali apa adanya. Induk 1 sama dengan np.random.randit dalam kurung 2, size sama dengan jumlah barang. Nah, di sini dibuat secara acak dengan panjang jumlah barang. Setiap elemen dari individu bernilai 0 atau 1. Memiliki fungsi crossover dengan kedua induk yang baru dibuat. Kemudian menyimpannya di anak 1 dan anak 2, lalu menampilkannya. Anak 1 menggabungkan bagian awal dari induk 1 dan bagian akhir dari induk 2, sedangkan anak 2 menggabungkan bagian awal dari induk 2 dan bagian akhir dari induk 1. Fungsi mutasi menerima satu parameter, yaitu parameter individu, representasi biner dari satu individu. Untuk for i in rank dalam kurung jumlah barang, itu adalah melakukan looping setiap gen dalam individu jumlah barang adalah panjang dari individu. If random.random
kurang dari probabilitas mutasi. Untuk setiap gen, memeriksa apakah mutasi terjadi berdasarkan probabilitas mutasi. Jika mutasi terjadi, maka gen tersebut akan diflip dengan menggunakan individu I sama dengan 1 dikurang individu I, yang mana ini adalah mengubah 1 menjadi 0 dan sebaliknya 0 menjadi 1. Dan yang terakhir adalah untuk menjalankan algoritma genetika. Ini adalah tahapan umum atau keseluruhan dari inisialisasi populasi, seleksi, crossover, dan mutasi. Diikuti dengan evaluasi fitness untuk mendapatkan solusi terbaik. Dengan hasil akhir yaitu generasi 100, fitness terbaik atau nilai maksimumnya 1529,95 dengan total berat 215 dan total volume 290 dengan kombinasi barang berikut. Itu tadi adalah penjelasan mengenai optimasi knapsack problem dalam pendistribusian produk. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.